Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dalam 4 tahun ke depan hingga Agustus 2028. Dan tentunya ditargetkan pada tahun 2028 mendatang sidang paripurna DPR MPR RI ini akan terlaksana. Bahkan pemerintahan Prabowo Gibran tentunya berharap pelantikan presiden dan juga wakil presiden periode mendatang bisa diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Lalu bagaimanakah komitmen serta masa depan IKN di era pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya di Dialog Indonesia Bicara TVRI, masa depan IKN di era Prabowo Gibran. Sudah bergabung bersama kami via daring sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan ajak diskusi. Yang pertama Pak Danis H. Sumadilangga, PLT Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN. Pak Danis, selamat malam. Salam sehat, Pak. Selamat malam Mas Adianto, selamat malam juga ini Pak Wasisto, Pak Isradi. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Lalu juga Pak Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. Pak Isradi, selamat malam, salam sehat Pak Isradi. Malam Pak, sehat. Baik. Ya, sama-sama Pak Danis dengan Pak Wasisto sehat kelihatannya juga. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Mas Wasisto, selamat malam, salam sehat Mas. Salam sehat Mas Ardi dan Bapak-Bapak semua. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti kami akan menantikan juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Nizami Karsayuda yang masih memimpin rapat dengan pendapat begitu hingga malam hari ini. Nanti semoga bisa bergabung di segmen-segmen selanjutnya. Tapi yang saya pertama mungkin saya akan ke Pak Danis terlebih dahulu. Pak Danis, ini kan sudah mulai masuk bulan Oktober begitu, dalam artian seperti halnya yang ditegaskan oleh Mensesnek Prasetyo Adi mengatakan komitmennya 4 tahun ke depan hingga Agustus 2008. Kalau bisa nanti sidang paripurna DPR MPR akan diadakan Agustus 2028 mendatang. Sampai dengan Oktober 2024 ini tentunya bagaimana perkembangan dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Pak? Secara prosentase mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Ya, baik, terima kasih. Jadi secara persentase rata-rata itu memang ada batch 1, ada batch 2, batch 3. Tapi memang yang terutama itu rata-rata sudah sekitar hampir 90%. Dan diharapkan sebagian besar itu akan selesai pada akhir Desember 2024. Dan ini konteksnya adalah dalam konteks kota atau dalam konteks ibu kota pemerintahan, memang yang saat ini disiapkan adalah kalau kita berbicara Istana Presiden, Istana Garuda, kantor Kemenko, itu berarti kita berbicara kesiapan eksekutif, rumah ASN dan sebagainya. Nah, yang dimaksud tadi kalau kita berbicara 2028 tentunya dalam sistem pemerintahan kita juga diperlukan kelengkapan untuk legislatif dan yudikatif. Nah, sehingga menjadi lengkaplah suatu kota pemerintahan dengan infrastruktur dasar pendukung dan juga kantor-kantor ataupun tempat para eksekutif, yudikatif, dan legislatif berkantor. Kira-kira demikian. Oke, artinya untuk kelengkapan dari legislatif dan juga yudikatif ini masuknya batch berapa, Pak? Kalau untuk istana kan kemungkinan batch 1 begitu untuk eksekutif dan kemungkinan akan mulai dibangun kapan ini, Pak Danis? Iya, itu betul. Jadi memang saat ini yang kemarin disiapkan sampai mungkin pada saat itu upacara 17 Agustus itu memang kegiatan eksekutif. Istana Garuda, Istana Negara, kemudian kantor Kemenko, sebagian kantor pemerintahan, kantor polisi, dan sebagainya. Rumah ASN yang didukung infrastruktur air, listrik, fiber optik, dan sebagainya. Nah, itu akan siap di akhir 2024 ataupun di awal 2025. Untuk eksekutif dan yudikatif, saat ini adalah dalam tahap persiapan, basic design perencanaan yang kita harapkan bisa dimulai di tahun anggaran 2025, yang nanti karena memang cukup besar, tentunya kita berbicara proses pembangunan secara multi-years. Dan tadi yang disebutkan, diharapkan akan siap pada Agustus 2028.
Oke, artinya apakah juga anggaran yang sudah disiapkan untuk tahun anggaran 2025 ini akan kekejar Pak dengan deadline waktu 4 tahun ke depan sampai dengan 2028 kemungkinan akan semuanya siap untuk menjadi tadi sidang paripurna DPR, MPR akan digelar di sana. Bagaimana tentunya mengejar target waktu kurang lebih 3 tahun artinya jika dimulai 2025 mendatang, Pak Danis? Ya, baik. Secara hitung-hitungan teknis sedang kita persiapkan tadi termasuk anggarannya dan besarannya. Tapi insya Allah secara waktu itu sampai dengan 2028 dan juga didukung nanti harapannya didukung oleh anggarannya itu insya Allah bisa diselesaikan di tahun 2028 seperti yang direncanakan. Ya, tetap harus optimis begitu ya, mengejar target dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu. Kembali saya akan ke Pak Isradi. Pak Isradi, ya, Anda melihat komitmen... Tapi Mas Ardianto, juga ya yang perlu diingat ya bahwa kalau kita berbicara keseluruhan itu adalah berbicara ekosistem Ibu Kota Nusantara. Jadi di sini bukan hanya berbicara konstruksi ataupun pembangunan infrastruktur dari semata pemerintah, tapi juga berjalan adalah dari pihak swasta ataupun investasi. Misalnya yang sudah adalah hotel, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya sebagai ekosistem pendukung kehidupan suatu perkotaan. Dan ini juga akan tetap berjalan. Ya, seperti diketahui bahwa sebagian sudah dilakukan groundbreaking sampai tahap 8 waktu itu dengan komitmen hampir 50 triliun. Itu sebagai ini. Jadi bukan hanya dari APBN saja atau dari pemerintah saja, tapi dari non APBN. Demikian, Mas. Terpenting tidak hanya menyelesaikan infrastruktur semata begitu dari penyiapan kegiatan eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, tapi juga membangun ekosistem tadi ya Pak ya di Ibu Kota Nusantara itu yang kemudian ditekankan seperti tenan-tenan, rumah makan, fasilitas pendukung, rumah sakit, klinik dan sebagainya kan itu yang harus untuk suatu kehidupan perkotaan, ekosistem perkotaan itu, kelengkapan ekosistem perkotaan. Demikian. Baik, saya langsung ke Pak Rektor, Pak Isradi, begitu kalau Anda melihat komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan pembangunan atau masa depan IKN ini, apakah juga Anda nilai cukup begitu dengan komitmen bahwasanya tadi 4 tahun ke depan hingga Agustus 2028 ini ditargetkan kemudian nanti kelengkapan dari legislatif dan yudikatif akan kemudian terbangun begitu. Bagaimana Anda melihat komitmen ini Pak Isradi? Ya kalau saya sih kan Pak Prabowo ini sejak awal mulai dari kampanye sampai saat ini masih berkomitmen untuk mengawal dan membangun IKN. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya juga semua sampai saat ini kan semua masih on the track. Bahkan saya mencatat beberapa hal melampaui batas, melampaui target lah. Melampaui target. Nah, yang saya mau sampaikan ini misalnya kan pihak pemerintah misalnya dalam hal ini dianggaplah Kementerian PUPR atau PU yang baru misalnya dalam mengkomunikasikan itu ya harus semacam optimis, jangan misalnya akan menyatakan akan dilaksanakan mungkin tahun ini perlambatan dan lain-lain itu karena itu akan mempengaruhi orang-orang sekitar dan bahkan juga investor. Saya meyakini karena kan sekarang ini IKN sudah berjalan sebagaimana mestinya tanpa perlu hati-hati mengeluarkan kata-kata yang sifatnya apakah dikatakan perlambatan dan sebagainya, karena saya meyakini Pak Prabowo akan tetap konsisten untuk menyelesaikan semua ini tepat waktu. Saya sependapat tadi dengan Pak Danis Sumadilaga bahwa kita jangan melihat IKN ini dengan bangunan pemerintah saja. Apa yang ada sekarang sudah mesti dioptimalkan, ya kan? Kantor, jadi misalnya jangan ada kesan bahwa nanti kita akan beraktivitas di 2028. Akan tetapi kita harus katakan bisa saja misalnya kegiatan karena ada istana, ada kantor presiden dan mungkin nanti ada kantor Kemenko yang sudah selesai, ya sambil berjalan lah, sambil menunggu waktunya yang memang masih lama untuk berpindah IKN, tapi aktivitas mesti ada. Ya jangan nantinya menjadi kota mati gitu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, saya meyakini
bahwa untuk tahun ini, tahun depan khususnya 2025 akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan akan ada capaian-capaian baru. Apalagi semuanya kemungkinan bakal selesai yang seperti yang disampaikan Pak Anies tadi, yang di batch yang sudah direncanakan itu sudah pada selesai dan insya Allah tinggal digunakan aja. Pesan saya tinggal bahwa yang sudah selesai itu mesti digunakan. Apakah misalnya secara sebagian-sebagian dulu atau dan lain-lain. Jadi tetap ada. Saya masih berharap Pak Prabowo ada aktivitas kenegaraan di IKN nanti. Karena kan istana, misalnya setelah beliau meresmikan Istana Garuda, ya jangan dibiarkan tidak ada kegiatan gitu untuk sementara. Siap. Baik. Saya langsung ke Mas Wasisto begitu. Kalau tadi Pak Rektor, Pak Isradi mengatakan tentunya ini Pak Prabowo akan berkomitmen begitu untuk bisa menyelesaikan tepat waktu terkait dengan pembangunan IKN ini. Dan sudah ditargetkan 4 tahun ke depan sampai dengan Agustus 2028. Semoga semuanya bisa terlaksana termasuk kelengkapan dari legislatif dan juga yudikatif. Tapi yang menarik perhatian adalah terkait dengan statement dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan memandang IKN adalah ibu kota politik begitu. Apakah ini hanya terkait dengan kesiapan ataupun juga kelengkapan dari legislatif yudikatif atau ada maksud tertentu analisa Anda, Mas Wasisto? Iya, tentu kalau kita melihat statement itu memang menunjukkan bahwa Nusantara ke depan itu akan menjadi semacam pusat politik dan pemerintahan ya. Seperti halnya di negara lain, misalnya di Canberra, Australia itu menjadi pusat politik pemerintahan Australia. Nah, cuman ke depan memang untuk menjadi ibu kota politik seperti yang dibayangkan tersebut memang harus dibangun infrastruktur yang lain yang tadi kita singgung ya, ada lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Nah, tentu di sini langkah presiden untuk bisa pindah langsung ke IKN akan menjadi langkah simbolis yang akan ditentukan oleh para pembantu-bantunya di Jakarta ya. Karena itu akan menjadi pemantik migrasi dari para ASN, khususnya ASN di Jakarta untuk bisa pindah ke IKN. Karena memang di sini kan lembaga politik tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan birokrasi. Sehingga nantinya kalau misalnya diplot seperti itu, maka yang paling utama adalah bagaimana para elit politik yang berkuasa itu pindah dulu ke Nusantara, baru kemudian ASN akan mengikutinya sebagai langkah politis, langkah simbolis bahwa komitmen itu ada dari level elit, Mas Ardi. Baik, tapi akankah itu susah untuk pelaksanaannya atau tantangannya seperti apa? Kalau Anda baca, Mas Wasisto, terkait dengan sikap dari elit politik yang mungkin selama ini terkait dengan apakah ini juga akan pindah ke IKN terlebih dahulu, memberikan contoh kepada ASN yang memang sudah beberapa waktu lalu memang sudah direncanakan akan pindah, tapi masih mengulur waktu, kesiapan dan lain-lain ini, Mas Wasisto? Ya, tentu selalu ada semacam fluktuasi ya terkait respon jadi tidaknya para elit politik yang nanti berpindah ke IKN. Cuman yang perlu kita tegaskan lagi kan adalah kalau misalnya presiden dan wakil presiden sudah berkantor di sana, tentu itu akan menjadi semacam simbol kenegaraan kan, bahwa eksekutif saja mau pindah loh. Kenapa yang lain, lembaga yudikatif misalnya atau DPR dalam hal ini tidak mau pindah itu loh. Karena memang di sini kan tidak bisa suatu lembaga politik itu terpisah antara yang satunya di Nusantara, yang satunya lagi di Jakarta gitu loh. Kita tidak meniru seperti konsep di Afrika Selatan ya, di mana kota legislatifnya ada di Cape Town, kemudian kota yudikatifnya di Pretoria misalnya, atau di Belanda itu kota pemerintahannya ada di Den Haag, kotanya yang asli di Amsterdam. Kita tidak mengenal konsep seperti itu sebenarnya. Jadi saya pikir memang kita perlu tegaskan kembali bahwa Nusantara itu lembaga politik yang merangkum semuanya, Mas Ardi. Tidak bisa terpisah yang satu di mana, yang satu di mana lagi. Ya, seperti itulah. Baik, oke. Saya langsung ke Pak Danis kembali. Begitu Pak Danis melihat tentunya terkait dengan APBN sendiri kan memang pos APBN kan terbatas begitu. Artinya ini kan kerja keras kemudian setelah Pak Basuki kemudian ditunjuk sebagai Kepala IKN.
kan akan kerja keras ini tentunya mendorong OIKN untuk bisa sebetulnya mencari investasi dari dalam dan juga luar negeri agar memang tidak terbebani begitu untuk APBN, pos APBN yang terbatas ini. Apa yang kemudian akan dilakukan OIKN untuk bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, tidak hanya dari dalam maupun luar negeri, Pak Danis? Ya. Mohon maaf Bapak untuk Ya, suaranya. maaf. Ya, silakan. Maaf, Baik. ya. Ya, maaf. Jadi begini, saya sebelum menjawab itu, saya kira kita sebetulnya kalau kita berbicara IKN jangan terjebak bahwa hanya kita berbicara ibu kota negara, ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat harus lihat konsepnya secara utuh, ya, bahwa ini adalah visi dalam konteks pemerataan ekonomi. Jadi ibu kota Nusantara ini sebetulnya terdiri dari secara luasan mulai dari, karena yang dibicarakan kalau ibu kota negara itu hanya kurang lebih 6.700 hektar, tetapi berbicara ibu kota Nusantara itu seluas 56.000 yang terdiri 6 klaster dan juga pengembangannya ditambah 3 klaster dengan luasan 256.000. Ini berimplikasi kepada pertanyaan bahwa sebetulnya ini didesain hanya satu klaster untuk ibu kota negara dan 8 klaster yang lain adalah diharapkan untuk perkembangan industri yang jadi diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di daerah tengah ataupun timur. Nah, apa implikasinya? Implikasinya dengan pertanyaan tadi bahwa memang ibu kota Nusantara ini secara hitung-hitungan matematisnya pembiayaannya 20% dari APBN dan 80% diharapkan dari investasi. Sehingga memang bukan hanya tergantung kepada APBN, tapi bagaimana otorita IKN akan berusaha khususnya melalui deputi pendanaan dan investasi, serta juga dukungan sarana dan prasarana untuk betul-betul bisa menarik investasi di IKN. Itu barangkali yang paling penting, bukan hanya dari APBN. Baik, itu dari sisi upaya-upaya yang kemudian dilakukan OIKN untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya. Tapi menarik tadi sebagai pusat perekonomian baru, begitu. Lalu bagaimana tentunya komitmen dari OIKN, Pak? Tidak hanya menumbuhkan nanti ada pusat perekonomian baru, begitu, tapi juga mendukung swasembada pangan yang tentunya menjadi cita-cita dari Pak Prabowo, begitu, yang sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan dan juga ditegaskan pada pidato pertamanya saat dilantik kemarin, untuk kemudian apakah juga persiapan dari infrastruktur khususnya di bidang pertanian untuk kemudian bisa mendukung swasembada pangan nantinya akankah juga disiapkan di ibu kota Nusantara sebagai simbol ibu kota baru ini, Pak Danis? Betul, betul. Jadi karena pertanyaan itu ya, jadi sebetulnya dari 9 klaster itu ada 8 klaster kita berbicara klaster energi baru terbarukan, tapi juga kita berbicara agriculture, kemudian juga perikanan, industri makanan dan sebagainya. Itu dari 9 itu, di samping ada industri yang berkaitan dengan edukasi, berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Itu 9 klaster itu ada tiga klaster yang betul-betul berhubungan langsung dengan tadi ketahanan pangan, ya. Ada food, semacam food industry dan sebagainya. Itu yang sudah didesain untuk pengembangan IKN. Gitu. Jadi inline dengan tadi ketahanan pangan yang dimaksudkan oleh Mas Andriato tadi. Baik, baik. Itu yang kemudian untuk bisa mendukung swasembada pangan, harapan dari Presiden Prabowo Subianto, begitu. Pak Danis, satu pertanyaan kembali sebelum mungkin nanti akan Anda melanjutkan aktivitas lanjutnya, begitu. Sekitar 2.000-an hektar lahan begitu diperuntukkan untuk IKN, ternyata masih belum bebas, Pak, dari sekitar 15.000 hektar, 15.000-an hektar lahan begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala begitu untuk kemudian proses pembebasan ini bisa mempengaruhi proses pembangunan IKN ini? Pak Danis mungkin bisa dijawab? Ya, jadi sebetulnya dari tanah dari KLHK yang sudah dilepaskan itu sekitar 36.000 hektar. Nah, di mana di dalamnya ada kurang lebih 2.086 hektar, Mas Arianto. Persisnya itu yang istilah singkatnya adalah
tanah yang bersifat ADP. Dan itu sebagian sudah kita mulai proses, ya, untuk proses pembebasannya mengacu kepada aturan yang memang dibuat pemerintah, yaitu mengacu kepada Perpres nomor 75 tahun 2024. Ya, di mana di situ tata cara penyelesaiannya dan juga bagaimana percepatan untuk pembangunan di IKN. Jadi clear dan itu sudah teridentifikasi dengan baik. Baik, semoga tidak ada masalah terkait dengan pembebasan lahan ini ya Pak Danis. Ya. Baik, Pak Danis Sumadilaga, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana UIKN sudah bergabung bersama kami dan akan melanjutkan kegiatan lain dan sampai hanya di segmen ini. Terima kasih Pak Danis sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Danis. Terima kasih Pak Mas Arianto, selamat malam. Terima kasih Mas Isto, Pak Isradi, mohon maaf. Terima kasih. Baik, selamat malam. Pak Danis. Terima kasih. Kita masih akan lanjutkan diskusi kita di malam hari ini, masa depan IKN di era pemerintahan Prabowo Gibran, masih bersama dengan Rektor Universitas Balikpapan, Pak Isradi Zainal, dan juga peneliti politik BRIN, Mas Wasisto Raharjo Jati. Usai jeda kami akan kembali. Salat kita bukan hanya lahir tetapi batin, menggabungkan bahkan badaniyah dan qalbiyah. Ustaz, mungkin ada tambahan? Ya. Salat zahir itu kiblatnya jelas, imamnya jelas, makmumnya siapa jelas, waktunya kapan jelas. Salat batin itu waktunya seumur hidup. Jadi kita akan menghadirkan kembali serial yang dulu pernah jaya di TVRI, Jendela Rumah Kita. Ini merupakan bentuk komitmen kita terhadap publik untuk menghadirkan karya-karya yang berkualitas. Mudah-mudahan Jendela Rumah Kita versi kekinian ini akan dicintai oleh masyarakat, mendapat respon positif dari publik, dan sekaligus jadi legasi dari TVRI. Saksikan Jendela Rumah Kita hanya di TVRI. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, Iringan, V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lantunan nada religi yang menyiratkan banyak makna dan arti dari kehidupan. Bersama penampilan Siti Liza, Jelita Jelly, Davi, Niwang Nastiti, Nabila Gomez, Iringan Ewe Gambus. Pembawa acara Eva Yolanda. Irama Gambus, Kamis 31 Oktober 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di Bali sudah berkembang seni kerajinan perak itu sejak zaman kerajaan dulu. Kita juga banyak belajar dari turis-turis asing yang datang ke Bali dan membawa teknologi seni kerajinan perak. Kita memadukan antara teknik tradisional itu dengan teknologi modern dari luar negeri. Uniknya seni kerajinan perak di Celuk khususnya ini, pasar terbesar kami justru dari luar negeri. Utamanya itu ada dari Amerika, Australia, dan Eropa. Nah, sementara untuk di lokal sendiri baru berkembang akhir-akhir ini. Produk Indonesia sudah banyak diterima di luar negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk kita sendiri. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Tim-tim voli terbaik Korea Selatan akan kembali berlaga memperebutkan posisi teratas dalam ronde pertama V-League Men's and Women's 2024-2025. KB Stars versus Hyundai Skywalkers. IBK Altos versus Pink Spiders. Korean Expressway versus Red Sparks. Jangan lewatkan pertandingannya 1, 2, dan 3 November 2024 hanya di TVRI Sport. Harapan kami dalam keberlanjutan di masa transisi ini mudah-mudahan tidak mengalami kendala, tetap progresnya tetap sama, tetap dilanjutkan. Sayang sekali kalau tidak dilanjutkan karena invest yang sudah masuk di IKN ini sudah sungguh luar biasa. Saya mungkin salah satu perwakilan dari warga lokal, kami sangat menyambut antusias untuk kepemimpinan Bapak Prabowo. Kemudian harapannya adalah pasti sama dengan masyarakat lain, kami berharap kelanjutan pembangunan IKN ini terus berjalan. Karena kami sangat merasakan dampak positifnya, terutama walaupun kami agak jauh dari IKN, kami merasakan dampak positifnya. Mungkin dampak positif yang saya rasakan adalah pembangunan jalan. Jauh sebelum IKN jalanan ini sangat rusak, Pak. Jadi salah satu contoh akses kami ke Balikpapan itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Kemudian sekarang sudah terlihat mungkin 1,5 sampai 2 jam kami sudah sampai di Balikpapan. Ada di sini dalam rangka mewujudkan rasa kebanggaan kita adanya ibu kota yang telah terbangun di Kalimantan Timur. Ini memberikan respon positif dari kawan-kawan seluruh Indonesia untuk terus berharap ibu kota tetap jaya dan segera pembangunan yang telah dirintis dan dibangun kali ini memberikan nilai tambah buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga semuanya bisa bersatu, semuanya bisa menuju ke dalam satu pikiran yang namanya adalah Nusantara di Kalimantan Timur. Itu dia suara-suara dari masyarakat terkait dengan harapan dari masa depan IKN ke depan, begitu di era pemerintahan Prabowo Gibran. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber yang tentunya kita ajak diskusi di malam hari ini. Pak Rektor Universitas Balikpapan, Pak Isradi Zainal, dan juga Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN, masih bergabung bersama kami. Kembali saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, melihat harapan dari masyarakat untuk kemudian masa depan IKN tetap dilanjutkan, pembangunannya begitu, meskipun memang tadi sempat dibahas terkait dengan pos APBN yang terbatas, hanya 20% pembiayaan dari APBN, 80%-nya dari investasi. Melihat kinerja dari OIKN selama ini, apakah juga Anda menyoroti terkait dengan tadi mendorong IKN untuk kemudian bisa mencari investasi dari dalam maupun luar negeri, karena sempat ada masukan begitu dari Bang Rifki sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI pada saat RDP mengatakan untuk menyarankan OIKN bisa diberikan kewenangan secara penuh dalam mengelola IKN. Bagaimana tanggapan dari Pak Rektor, Pak Isradi? Iya, saya rasa kalau terkait upaya keras OIKN untuk membantu pemindahan dan pembangunan IKN, kan kita lihat sejak awal bagaimana berusaha keras mencari investor dan itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, kita juga sudah menyaksikan bahwa pada dasarnya investor juga sudah banyak yang datang. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan sebenarnya kepada pemerintah dan kepada kita semua, bahwa jangan pernah menganggap bahwa pembangunan IKN itu merupakan beban dan buang uang sehingga ada semacam pandangan seakan-akan kita akan alokasikan dengan dana lain. Jadi sepanjang pengetahuan saya, sepanjang yang saya amati, sebenarnya IKN itu semakin cepat diselesaikan semakin bagus. Kan di Kaltim saja dampak ekonominya luar biasa. Ya kan, begitu juga di daerah sekitar Kaltim, baik Sulawesi maupun daerah-daerah lain di Jawa. Dan ini kan juga mendorong secara nasional. Terkait bagaimana IKN diberi ruang yang lebih besar, saya rasa kita sudah tahu semua di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, arah itu sudah diberikan.
Nah, yang paling utama sekarang, yang pertama yang ini saya mau sarankan nih, karena saya hampir tiap minggu di IKN, menulis tentang IKN, kemudian meneliti terkait IKN, bahwa pemerintah, baik Pak Jokowi, apalagi sekarang Pak Prabowo, kalau saya bisa sarankan, terus aja gencot, semangati pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN itu kan untuk pemerataan, untuk kebaikan. Dampak ekonominya juga sangat tepat. Tadi kita sudah dengar wawancara bahwa dengan IKN, infrastruktur itu semakin nyata, semakin membantu. Kan tantangan kita di Indonesia kan nyata sekali. Ada kesenjangan barat dan timur. Kalau ini diperlambat pembangunannya kan kesenjangan semakin lama. Iya kan? Ini juga apalagi Kaltim. Duitnya banyak untuk negara, rata-rata 500 triliun per tahun. Dan tidak ada ruginya pemerintah, ini saya mau kasih catatan, tidak ada ruginya pemerintah jika membangun IKN lebih cepat. Yang satu yang saya mau sarankan lagi, bahwa pemerintah mesti menyemangati terus. Kalau bisa di tahun 2025 ketika Istana Negara, Istana Garuda, kantor Kemenko sudah selesai, aktivitas pemerintahan dilaksanakan aja. Gantian aja secara pelan-pelan bertahap, karena itu akan mendorong investasi asing, akan membantu mempercepat ekosistem baru. Karena kalau misalnya kita sendiri pemerintah yang lambat, yakinlah bahwa investor juga akan melambat. Jangan ada kesan kalau ada pejabat, oh ini akan ada perlambatan. Ini saya dari sisi akademisi itu kurang bagus untuk pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN itu tidak merugikan siapa-siapa. Pembangunan IKN itu bukan buang-buang uang, karena ada dampak ekonominya. Dia juga dampak lingkungan untuk kebaikan lingkungan ke depan, dan yang paling utama, pemerataan dan keadilan. Mengenai peran otorita yang semakin besar, ini kalau menurut saya sambil jalan aja. Apa yang bisa dioptimalkan, kita optimalkan aja. Seperti juga tidak usah nunggu 2028 harus sidang paripurna. Kalau tahun 2025 ada aktivitas yang bisa dilaksanakan, atau misalnya kantor Kemenko bisa digunakan oleh beberapa kementerian untuk sementara, kan tidak harus setiap saat. Ini kan kita membangun Indonesia. Itu aja untuk sementara, Mas. Baik, otorita dan lain-lain. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Mas Wasisto, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Rektor, Pak Isradi, begitu untuk kemudian pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus mengejut semangat dari pembangunan IKN. Tapi satu sisi begitu, ini kan baru terpilih Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tentunya selain juga tadi sudah berkomitmen untuk bisa merampungkan pembangunan infrastruktur IKN, ada juga program-program prioritas lain yang kemudian ini juga menjadi unggulan juga dari Prabowo Gibran untuk kemudian bisa diwujudkan di awal pemerintahannya begitu. Seperti halnya makan bergizi gratis dan juga beberapa program-program lain begitu, Mas Wasisto. Bagaimana kemudian Anda melihat komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk kemudian bisa menuntaskan program-program unggulannya, termasuk juga melanjutkan dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara ini? Ya, baik. Ya, tentunya kan kalau di masa awal-awal pemerintahan ini, memang ada baiknya pemerintahan baru itu lebih menyiapkan fondasi terhadap janji kampanye yang telah diucapkan ya Mas Hardi. Karena kalau kita lihat kan memang Pak Prabowo ini concern di soal pangan dan juga energi kan. Jadi kalau misalnya itu sudah selesai dulu dari segi fondasi, anggaran, pelaksanaan, ya mungkin bisa kemudian beralih ke IKN. Karena kalau kita lihat memang pangan ini kan menjadi semacam titik penting dalam pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga dibentuk Kementerian Urusan Pangan juga kan. Artinya kalau kita lihat komitmen di awal yang kita baca itu adalah soal pangan. Dan memang ini akan tergantung pula pada refocusing anggaran di level nasional ya. Bagaimana kemudian anggaran itu mungkin akan lebih diprioritaskan pada program-program unggulan Pak Prabowo Gibran. Baru kemudian soal IKN, karena memang di sini kan tidak semuanya kita harus memprioritaskan yang satu kemudian yang satu dikorbankan. Jadi kita perlu mengambil 50-50 lah dalam hal ini untuk bisa kita lihat ya bahwa
program yang dulu dicanangkan tetap berjalan, tapi program baru sebagai bentuk janji kontrak politik di pemilu kemarin juga perlu dilaksanakan segera, karena memang inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi baik IKN, baik itu program pangan, program energi itu jalan bersamaan, Mas Ardi. Dan memang di sini kalau soal investasi ya, ini menjadi sorotan kami juga di lapangan ya, bahwa harus ada semacam timbal balik yang diberikan oleh pemerintah untuk bagaimana bisa menarik investor ke Kalimantan Timur, karena memang di sini kan investor yang masuk itu masih melihat ya meraba-raba lah, ini nanti seperti apa, timbal baliknya nanti seperti gimana, karena ini kan sesuatu yang baru dan tentu di sini perlu istilahnya tawaran menarik apa yang ditawarkan oleh pemerintah, terutama di era Prabowo Gibran ini pada para investor baru ini, Mas. Oke, tawaran yang menarik atau timbal balik yang menarik begitu untuk yang kemudian tadi Mas Wasisto katakan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Saya langsung ke Pak Isradi kembali. Pak Isradi, artinya apakah selama ini tawaran-tawaran kalau dulu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi begitu gencar untuk bisa menawarkan ataupun juga mempromosikan IKN ke beberapa pihak begitu. Bagaimana dengan IKN saat ini? Apakah tadi Mas Wasito katakan seharusnya masih ada nih timbal balik atau tawaran-tawaran yang menarik untuk kemudian bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, Pak Rektor? Ya, makanya saya kan sampaikan sejak tadi bahwa kan biasa selama ini ada menteri yang menyatakan bahwa kita akan lambat sedikit karena mungkin ada anggaran lain. Kalau menurut saya, kata-kata seperti itu tidak usah disampaikan karena ini kan sudah terpola. Mengenai anggaran yang lebih kurang sekarang kan orang memahami karena memang APBN disiapkan 20%. Maksud saya itu semangat itu jangan membuat investor jadi kurang bersemangat. Karena saya sangat meyakini bahwa pembangunan IKN ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan IKN ini, kalau kita sorot pembangunan IKN, sebenarnya mengenai anggaran yang akan dianggarkan itu kan tidak akan mengganggu anggaran lain. Apakah itu, kan masing-masing sudah ada posnya. Anggaplah ini kalau IKN adalah pembangunan infrastruktur, kan ada puluhan sampai ratusan triliun untuk infrastruktur. Yang selama ini misalnya untuk membangun Indonesia, secara keseluruhan kita fokuskan ke salah satu wilayah. Dan itu kan tidak akan kurang. Tidak akan mengganggu budget lain. Saya melihat seperti itu. Dan ini IKN ini sudah berjalan. Kita lihat bangunan-bangunan di kawasan ini di pusat pemerintahan, tadi dikatakan sama Pak Danis sudah sekitar 90%. Baik. Ya kan. Nah, dengan berdirinya seperti itu dan ada infrastruktur dasar semua itu kan dengan sendirinya menarik investor. Kalau dulu di awal-awal IKN ketika belum ada apa-apa sudah genjot ke sana kemari yang kemudian membuat investor ragu. Untuk sekarang saya rasa tidak ada masalah. Tinggal yang perlu dilakukan, ini pemerintah jangan kelihatan down, ya harus tetap semangat, harus tetap bahwa insya Allah IKN akan selesai tepat waktu, tidak akan ada yang kurang, bahwa IKN akan dilaksanakan sesuai rencana. Karena menurut saya tidak akan ada anggaran yang diganggu dengan membangun IKN sesuai dengan rencana sampai tahun 2045. Oke. Iya, gitu. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan diskusi di malam hari ini, masih membahas terkait dengan masa depan IKN di era Prabowo Subianto. Usai jeda kami akan kembali. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah
dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pemilihan kepala daerah menjadi momen penting dalam menentukan nasib pembangunan Aceh 5 tahun ke depan. Sebagai daerah yang memiliki potensi dan tantangan, bagaimana rencana pembangunan yang ditawarkan oleh para kandidat dalam kontestasi ini? Jangan lupa saksikan debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang disiarkan secara langsung dari Hotel De Pade Banda Aceh pada Jumat 1 November 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Dan Anda juga dapat menyimak siaran melalui live streaming di YouTube channel TVRI Aceh dan TVRI Trend. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas terkait dengan masa depan IKN di era Prabowo Subianto. Saya langsung ke Mas Wasisto kembali. Mas Wasisto menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isradi. Silakan Mas. Ya, tentu kalau disampaikan oleh Pak Isradi itu hal yang biasa terjadi dalam proses bisnis pemerintahan ya. Cuman yang perlu kita lihat adalah bagaimana kemudian pemerintah melalui badan baru yang bernama Nusantara Agasta itu bisa menarik dana yang lebih besar ke IKN ya. Karena dengan skema itu yang bisa memantik swasta untuk bisa berinvestasi ke sana. Di samping pula mungkin kalau kita bisa melihat perluasan atau penegasan kewenangan dari otorita OIKN ini ya, karena memang di sini kan masih berkutat pada proses penyiapan. Tapi untuk otonomi yang lebih luas, misalnya untuk menarik investor atau mungkin yang bisa diperkuat dari otorita OIKN ini untuk bisa lebih berdaya ke depan, tidak hanya sekedar menyiapkan, tapi juga mencari seperti itu, Mas Ardi. Artinya masukan apa yang kemudian Anda sampaikan Mas Wasisto untuk kemudian dengan kepemimpinan dari Kepala Otorita yang baru Pak Basuki Hadi Mulyono untuk ke depan untuk bisa lebih memperkuat kembali begitu kewenangan penuh untuk mengelola IKN ini, Mas Wasisto? Ya, saya pikir pintu utama itu lebih pada penguatan fungsi OIKN, Mas Ardi, karena yang kita lihat selama ini kan memang fungsi OIKN masih wait and see kan, menunggu arahan, menunggu instruksi dari kementerian lain atau mungkin dari presiden. Nah, untuk saat ini karena kita masih dalam masa transisi, ada baiknya memang OIKN ini diperkuat ya fungsinya. Jadi sebelum mereka ini menjadi semacam badan pemerintahan yang resmi nanti memerintah IKN, mereka juga sekarang perlu diperkuat fungsi badan ekonominya. Jadi bagaimana kemudian menawarkan diri ke investor asing atau dalam negeri terkait konsensi apa yang ditawarkan. Karena memang tantangan utama OIKN sekarang ini kan memang bagaimana mereka bisa lebih fleksibel, lebih luas dalam mencari partner kerja. Dan tentu ini jadi tantangan ya, karena kan OIKN ini lembaga semi pemerintah, semi swasta gitu. Dan tentu logika pemerintah dan swasta ini yang saya pikir menjadi modal penting ya, bagaimana bisa membuat kerjasama G2G atau B2B yang harus bisa kita galakkan untuk menarik dana. Karena kalau dana mengandalkan APBN saya pikir itu akan memicu pelambatan ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor ya. Sehingga saya pikir memang di sini penguatan OIKN di samping juga ada badan baru yang tadi dibuat Pak Prabowo ya, badan investasi itu bersinergi untuk bisa menarik dana lebih luas, Mas Ardi.
Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Rektor, Pak Isradi, terkait dengan penguatan fungsi dari OIKN ini, Pak. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wasisto? Ya, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 itu di salah satu isinya itu adalah penguatan fungsi IKN. Apalagi kan kita sudah tahu sendiri di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu juga kan OIKN setingkat menteri, sehingga untuk berkoordinasi dengan pihak lain itu lebih mudah dibandingkan misalnya kalau dia selevel gubernur. Nah, kalau saya untuk ke depan, ya kalau misalnya kita lihat OIKN sebelumnya, misalnya di tahun sebelumnya kurang optimal, ya karena mungkin infrastruktur dasar belum selesai, sehingga meskipun investor digoda itu tidak akan datang. Nah, saya pikir bahwa ke depan khususnya memasuki era baru kepemimpinan otorita IKN, apalagi kalau melibatkan kepemimpinan lokal, karena selama ini kepemimpinan lokal sepertinya tidak dilirik dan tidak dipercaya sama pemerintah meskipun sangat antusias mau membantu. Kalau melihat potensi IKN saat ini yang kalau misalnya kita lihat dari kunjungan saja antusias masyarakat yang luar biasa, ini tinggal diolah dengan sebaik-baiknya saja untuk mendapatkan daya tarik. Karena kalau kan daya tarik sudah ada, investor itu tanpa dibujuk-bujuk juga akan datang. Nah, kalau teman-teman atau siapapun yang sebenarnya kalau lihat kondisi IKN yang infrastruktur dasar hampir sudah selesai, kalau saya melihat tinggal pemerintah misalnya kalau kelihatan tip di IKN, ya ada kegiatan ke IKN, itu pasti semangat masyarakat yang ada itu semakin besar. Begitu juga dengan investor itu. Jadi yang saya mau tekankan, jangan ada kata-kata bahwa ya ini karena kita ada urusan lain, ada pangan, ada makan siang gratis, sehingga IKN harus di pelan-pelan. Tidak begitu. Setahu saya, semua anggaran itu ada. Mekanisme makan gratis kita dukung. Dan itu kalau saya membaca sumber-sumber dana, ada sumbernya juga. Kalau misalnya dikatakan anak SD, anak SMP dikasih makan gratis, kan itu ada polanya. Ada Kemdikbud, ada Kementerian Kesehatan. Ya anggaplah kita kalau bicara IKN itu infrastruktur. Ya kan? Baik. Jadi ya, itu untuk sementara. Ya, sambil menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga membangun ekosistem tadi, tidak hanya infrastruktur saja. Saya langsung ke Mas Wasisto, ini kan persiapannya butuh beberapa tahun lagi begitu, tidak mudah untuk membangun sebuah ekosistem. Tapi banyak masukan dari banyak pihak begitu terkait dengan konsep Twin Cities, Mas, yang kemudian juga disampaikan oleh sejumlah pihak begitu. Secara politis, apakah ini juga akan berdampak kepada keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan IKN yang nantinya belum ditandatangani ini, atau seperti apa kalau menurut Anda, Mas Wasisto? Iya, kalau konsep Twin Cities dalam kajian urban kan itu lebih pada partnership ya, Mas Ardi. Artinya kalau kita bisa baca, ada proses kerjasama yang itu dilakukan oleh dua kota yang mirip secara ekonomi atau secara kultural. Nah, tentu kalau kita mengacu pada konsep itu, memang kita harus mencari padanannya IKN di luar negeri di mana gitu loh. Karena memang konsep Twin Cities ini kan lebih pada bagaimana kota yang nanti kita kerjasamakan di luar negeri ya, itu mendapatkan keuntungan yang serupa, dan sebaliknya Nusantara yang nanti kita tempati itu juga mendapatkan keuntungan serupa. Karena memang dalam berbagai macam kajian empiris kan Twin Cities ini lebih condong pada kerjasama yang sudah established ya. Misalnya Surabaya, Singapura, atau mungkin Jakarta, Tokyo, yang mana memang fungsi ekosistemnya sudah jalan terlebih dahulu dan sudah mengakar, Mas Ardi. Jadi memang kita perlu melihat bahwa konsep Twin Cities ini lebih pada penguatan ekosistem yang telah berjalan lebih dulu. Dan inilah yang menjadi semacam tantangan kita ke depan ya, bagaimana kita menemukan padanannya IKN itu atau mungkin Nusantara ini di luar negeri di mana. Karena memang
Nusantara ini kan adalah satu sekian dari ibu kota yang berada di tengah hutan ya, selain Naypyidaw di Myanmar sama Brasilia di Rio de Janeiro di Brasil sana. Artinya tentu kita tidak, itu yang diharapkan adalah partnership dengan negara maju kan. Karena kalau kita dengan negara berkembang ya mungkin ya tidak akan mendapatkan feedback yang lebih. Jadi saya pikir memang penguatan ekosistem yang established dulu ya, bagaimana nanti dengan kota satelit di sana, misalnya dengan Samarinda dan Balikpapan, atau mungkin bagaimana relasinya dengan pemerintah provinsi, itu lebih diutamakan dulu ekosistem pemerintahannya. Baru kita kemudian bicara Twin Cities, karena Twin Cities lebih pada konsep yang sudah berkembang kalau kotanya sudah jadi secara ekosistem, Mas. Oke, baik. Terakhir singkat saja Pak Rektor, Pak Isradi, ada yang ditambahkan mungkin? Ya, jadi sekarang infrastruktur sudah terbangun. Ekosistem juga secara terbatas sebenarnya sudah ada rumah sakit. Terus ruang-ruang sudah bisa dikembangkan. Tinggal diberdayakan aja, dioptimalkan. Ya, saya rasa itu lebih dari cukup. Ya, enggak usah ragu lagi bahwa kan seperti ini mengenai Twin Cities, ya boleh-boleh saja, tapi kita lihat konteksnya kan untuk sekarang tidak mungkin. Yang paling pas untuk dikatakan ya adalah Jakarta jalan sebagaimana mestinya, tapi jangan lupakan bahwa IKN itu butuh sentuhan, butuh kehadiran pejabat pemerintah untuk setiap saat untuk mendorong investor tetap datang dan men-trigger masyarakat dan rakyat sekitar setelah Indonesia untuk percaya bahwa pemindahan IKN ini memang betul-betul untuk kebaikan bangsa, bukan untuk buang uang. Ini untuk keadilan, yaitu Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Isradi Zainal, dan juga Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Isradi. Selamat malam. Terima kasih Pak Wasisto, terima kasih Mas. Ya. Baik, terima kasih. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.